Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaful Fadlar dengan NPM 2342016. Dan saya Adinda Ardianti dengan NPM 244200002. Di sini kami ingin memaparkan tentang proyek kami, yaitu membuat struktur perbelanjaan pada Python. Baik, kita lanjut pada isi pembahasannya. Baik, kita mulai pada isi pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk sehari-hari saja. Nah, sifatnya serbaguna dan mudah digunakan. Ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masuk pemula. Kedua, kita menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti list. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python, yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan koma antara tanda kurung siku. Hal penting tentang daftar adalah item dalam list tidak boleh sama jenisnya. Kita akan menyimpan setiap barang sebagai tuple atau paket data. Contohnya, kurung siku, string merah, string kuning, string hijau. Lalu yang kedua ada looping. Penggunaan looping dalam Python memungkinkan kamu untuk mengeksekusi blok kode berkali-kali tanpa harus menulis ulang instruksi. Misalnya, loop for digunakan untuk interaksi melalui elemen-elemen dalam sebuah koleksi seperti daftar atau tuple. Di sisi lain, loop while digunakan ketika kamu ingin melanjutkan eksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Dalam looping itu ada dua. Yang pertama itu ada looping for. Jadi looping for itu digunakan untuk mengulangi sejumlah pernyataan berdasarkan jumlah elemen dalam suatu urutan atau jumlah iterasi yang telah ditentukan. Ini sangat berguna ketika kamu ingin mengulanginya melalui elemen-elemen dalam list, tuple, string atau jenis data berurutan lainnya. Terus looping yang kedua itu adalah looping while. Jadi looping while itu digunakan untuk mengulangi sejumlah pernyataan selama kondisi tertentu terpenuhi. Ini cocok untuk situasi di mana kamu tidak tahu berapa banyak iterasi yang diperlukan sebelumnya. Terus kita juga ada studi kasus, yaitu membuat struk pembelanjaan. Ada juga tujuan dari kenapa kita membuat program struk pembelanjaan. Yang pertama itu buat meminta pengguna memasukkan data belanja, nama barang, harga, dan jumlah. Terus yang kedua untuk menyimpan data tersebut. Yang ketiga untuk menampilkan struk belanja yang berisi semua barang dan total harga yang harus dibayar. Jadi ini ada contoh project yang kita buat, yaitu membuat struk pembelanjaan. Yang pertama itu kita bikin list belanjaan sama dengan kurung siku. Jadi kurung siku itu list itu buat nyimpen data yang bakal kita input. Terus kita juga pakai perulangan yang kita pakai itu pengulangan while true. Kenapa pakai while true? Karena while true itu adalah perulangan tak terbatas, jadi si usernya itu bisa nambahin barang terus menerus gitu. Nah terus di while ini kita input data barang yang bakal kita pakai. Yang pertama itu ada nama, harga, sama jumlah. Nah tipe data yang kita pakai itu integer. Terus list kosong yang udah tadi kita buat kita simpen di dalam list sebagai tuple. Jadi belanjaan.append listnya itu isinya nama, harga, sama jumlah. Terus kalau misalkan si usernya itu mau tambah barang, ini kita lanjut, kita input tambah barang lagi. Jadi si usernya bisa punya dua pilihan, iya atau tidak. Kalau misalkan si usernya memilih buat iya tambah barang, maka si perulangan itu akan terus berulang lagi. Kalau misalkan si usernya itu pilih tidak, maka perulangan itu akan berhenti karena di sini ada break. Baik, kita mulai. Di sini untuk cetak struk pembelanjaannya, print dalam kurung tanda kutip garis miring tab itu berfungsi untuk tab ya. Lalu di sini total sama dengan 0. Di sini juga kita menggunakan looping for, yaitu for i tanda kutip barang in
enumerate dalam kurung belanja, koma, start sama dengan 1, yaitu berarti startnya dimulai dari angka 1. Lalu ada titik 2, nama, koma, harga, koma, jumlah sama dengan barang. Subtotalnya, untuk menghitung subtotalnya di sini kita total sama dengan harga dikali jumlah. Total tambah sama dengan subtotal. Lalu kita print saja, nanti print dalam kurung F tanda kutip kurung siku I titik kurung siku nama dikali jumlah sama dengan RP sekurung siku subtotal tanda petik kurung tutup. Lalu kita print aja ini sebagai tambahan, print kayak gini, dan di bawahnya print dalam kurung F tanda kutip total bayar titik 2 RP kurung siku total kutip kurung tutup, print kurung buka kutip garis miring T garis miring T, terus terima kasih tanda seru garis miring N kutip kurung tutup. Baik, kita akan mencoba proyek yang kami buat. Program yang kami buat akan seperti ini. Yang pertama, kita disuruh menginput nama barang. Kita masukkan saja, kita input nama sabun. Nah, kita juga disuruh menginput harga. Kita masukkan 12.000. Jumlahnya juga 3. Nah, di sini sistem menyuruh kita untuk memilih apakah ada barang yang ingin kita tambahkan atau tidak. Nah, di sini jika kita memilih ya, nah ini program akan kembali lagi ke sini, yang berarti kita akan menginput kembali barang yang kita akan tambahkan itu apa, seperti sampo. Kita juga disuruh menginput harganya 2.000 dengan jumlahnya 1. Nah, kita coba tidak. Nah, program akan mengalami break dan langsung ke bawah sini. Nah, inilah hasilnya.